Halo semuanya, perkenalkan nama saya Butsan. Oh ya, di sini saya akan memperkenalkan video perdana saya. Dan kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang mengisahkan seorang astronot yang terpaksa hidup sendiri dan bertahan hidup di planet Mars. Tidak berlama-lama lagi, putar filmnya. Selamat menonton. Sebuah tim regu dari NASA yang bernama Ares 3 yang dipimpin oleh seorang komandan bernama Melissa Lewis diberi misi oleh NASA untuk mempelajari sebuah planet di tata surya, yaitu planet Mars. Namun misi tersebut terpaksa dibatalkan karena disebabkan adanya badai yang sangat besar yang terjadi pada saat itu. Badai itu juga memaksa tim Ares 3 untuk kembali ke bumi atas perintah dari sang komandan. Di saat semua kru berjalan melewati badai untuk masuk ke dalam sebuah roket yang sudah siap meluncur, tiba-tiba salah satu kru yang bernama Mark Watney terpental sangat jauh karena terhantam oleh sebuah antena. Komandan yang mengetahui insiden itu pun langsung bergegas mencari keberadaan Watney. Namun sayang, Watney tidak ditemukan dan akhirnya sang komandan pun pasrah dan menganggap Watney telah tewas karena insiden tadi. Tim Ares 3 pun akhirnya pergi dan meninggalkan Watney di planet Mars itu. Di bumi, seorang direktur NASA bernama Teddy Sanders juga mengabarkan ke publik bahwa Mark Watney telah tewas saat menjalankan tugasnya. Mark Watney is dead. Kisah dilanjutkan di planet Mars di mana Watney masih hidup dan terbangun dari pingsannya. Namun Watney mendapati sebuah luka yang cukup parah di bagian perutnya dikarenakan tertusuk oleh serpihan antena. Ia pun berjalan menuju base camp untuk mengobati lukanya itu. Di malam harinya, Watney mengkonfirmasi diri bahwa dirinya masih hidup lewat rekaman video yang dibuatnya. Di situ dia juga membahas bagaimana ia hidup di planet Mars dengan menghitung persediaan makanan yang ada, yang mampu bertahan sampai 400 sol. Membahas soal persediaan makanan, Watney kebetulan seorang yang jenius dalam hal pertanian. Dan dia berinisiatif untuk menanam kentang karena hanya kentanglah yang ia temukan di basecamp itu. Dengan cara membuat lahan pertanian di dalam basecamp itu, ia juga menggunakan tanah dari planet Mars sebagai media tanamannya. Namun Watney bingung bagaimana caranya ia bisa mendapatkan air di sana. Seperti yang kita ketahui, di planet Mars sangat langka adanya air. Tetapi Watney tidak kehabisan akal bro. Ia memanfaatkan hidrogen yang ditambahkan oksigen, dan jika kedua unsur itu dibakar, akan menghasilkan uap dan air pun muncul. Percobaan untuk menghasilkan air pun dilakukan. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat dirinya terlempar. Di malam harinya, dia menyadari bahwa ledakan itu disebabkan karena kelalaian dirinya. Percobaan pun kembali dilakukan dengan dilengkapi sebuah pengaman. Dan akhirnya percobaan itu berjalan stabil dan air pun muncul. Penanaman kentang di planet Mars pun akhirnya dilakukan. Singkat cerita, untuk menyuburkan tanaman itu, Watney memanfaatkan kotoran manusia, yaitu kotoran teman Watney sendiri, yang dipakai untuk menjadikan bahan pupuk organik. Di suatu hari, di saat Watney sedang mengecek eksperimen pertaniannya, hal yang tak terduga pun muncul, yaitu tanamannya berhasil tumbuh di planet yang tandus. Hal ini membuat dia sangat senang, dan karena hasil tanamannya itu, dia bisa mempunyai cadangan makanan dalam jangka waktu yang lama. Scene berpindah ke bumi, tepatnya di mission control milik NASA di Texas. Saat itu seorang karyawan NASA disuruh oleh atasannya untuk mengecek keadaan basecamp Ares 3, yang tak lain basecamp itu tempat berlindung Watney di planet Mars. Dan betapa kagetnya karyawan itu setelah melihat kondisi basecamp yang berbeda dari hari ke hari. Dia pun langsung menelepon atasannya, dan sesampainya diperlihatkan buktinya, semua orang terkejut dan mereka berkesimpulan bahwa Watney masih hidup di planet Mars. Dan pihak NASA pun akhirnya mempublikasi berita bagus ini, dan NASA akan menyelidikinya. We'll be looking into that. Di Sol ke-70, Watney memikirkan jangka panjang hidupnya di sana dan mempelajari tempat pendaratan tim misi berikutnya di planet Mars yang akan dilakukan oleh tim Ares 4. Setelah mendapatkan lokasi tim Ares 4 yang berjarak 3.200 km, akhirnya dia memaksakan diri untuk pergi ke sana.
Dan untuk menempuh jarak 3.200 km itu, Watney membutuhkan waktu 50 hari untuk sampai ke lokasi Ares 4. Mengingat di planet Mars itu tidak ada pom bensin, jadi Watney untuk sampai ke sana dia mengendarai semacam truk yang bertenaga surya atau energi matahari. Di tengah perjalanannya, Watney menemukan sebuah RTG. Kata Watney sih, dengan alat itu dia tidak kedinginan lagi. Lanjut, ternyata perjalanan Watney itu terus dimonitoring oleh NASA. Sampai di suatu hari, seorang direktur yang bertugas menjalankan misi planet Mars bernama Vincent Kapoor berQ&A di depan wartawan. Di sana, Kapoor menjelaskan bahwa NASA akan membawa pulang Watney secara hidup-hidup. Hari yang senang terjadi di Sol 79, di mana tanaman kentang milik Watney tumbuh dengan subur, dan di hari itu Watney siap memanen tanamannya dan menanam kembali kentang tersebut. Di malam harinya, di saat dia membuka komputernya, dia mengetahui di sebuah tempat di planet Mars yang bernama Crash Planitia, dan ia meyakini di tempat itu ada sesuatu. Dia pun akhirnya melakukan perjalanan ke tempat itu, dan benar saja, saat setibanya di sana, Watney menemukan sebuah alat yang bertuliskan JPL. Ternyata alat itu berfungsi sebagai alat komunikasi antara Watney dan pihak JPL dengan cara menggerakkan kamera yang bisa berputar 360 derajat. Jadi pihak JPL mengirim pesan ke Watney dengan cara menggerakkan kamera ke sebuah kode yang nantinya akan diterjemahkan oleh Watney. Setelah mengetahui isi pesan dari pihak JPL, Watney mengirim pesan dengan cara memotretkan sebuah papan yang berisi kalimat balasan. Setelah sekian lama menggunakan alat itu sebagai media komunikasi dari Mars ke bumi, dirasa kurang efisien dan cukup sulit. Akhirnya Watney menemukan celah dan meretas sistem komputer milik NASA. Dan akhirnya komunikasi berjalan dengan lancar dan sesuai harapan dengan menggunakan teks sebagai media komunikasinya. Namun di saat mereka berkomunikasi, terjadi insiden yang membuat Watney emosi dan marah. Karena teman Watney sendiri, yaitu tim Ares 3, tidak dikasih tahu jika Watney selamat dan masih hidup di planet Mars. Hingga pada akhirnya, pria bernama Mitch Henderson menelepon Ares 3 yang sedang melakukan perjalanan pulang ke bumi. Mitch memberi kabar ke tim Ares 3 bahwa Watney masih hidup di planet Mars. Di suatu malam, saat Watney sedang memasuki basecampnya, tiba-tiba terjadi ledakan yang diakibatkan bocornya dinding ruangan kedap udara. Hal itu membuat Watney terlempar dan terombang-ambing di dalam ruang kedap udara itu. Di saat dia bangun dan berlari ke dalam basecamp, ia mendapati semua tanaman yang sudah membeku karena insiden tadi. Akhirnya di keesokan harinya, Watney membersihkan semua tanah dan tanamannya dari dalam basecamp dan menutupi basecamp itu dengan plastik dan tali. Karena kejadian tersebut memaksa Watney harus melonggarkan makanannya yang semula 1 hari 3 kali, kini menjadi 3 hari sekali. Scene berpindah ke bumi saat NASA sedang melakukan sebuah misi, yaitu mengirim suplai makanan ke Watney yang berada di planet Mars yang berjarak 80 juta kilometer dari planet bumi. Hingga akhirnya roket pun diluncurkan. Namun sayang, roket tersebut terbakar dan meledak. Hal ini membuat badan antariksa milik Cina, yaitu CNSA, turut prihatin dan ingin membantu NASA. Dan mereka sampai rela membatalkan sebuah misi yang bernama Tianzhen demi membantu NASA. Direktur of NASA pun sampai dibuat sangat senang karena tawaran dari Cina. Scene langsung berpindah ke seorang pria bernama Rick Spurnell, seorang astrodinamik. Dia juga bukan karyawan NASA. Di situ dia memberikan sebuah strategi di depan semua atasan NASA, di mana di dalam strategi itu dia menjelaskan bahwa misi awal untuk menyuplai makanan yang akan dikirim oleh Ares 4 dan menjemput Watney itu terlalu lama. Mari kita bikin singkat. Jadi strategi Rick adalah memprioritaskan membawa pulang Watney. Namun bukan Ares 4 yang melakukan misi ini, tapi Ares 3 lah yang melakukan misi ini. Dengan cara memanuver pesawat antariksa Ares 3 yang sedang terbang ke bumi, dan nanti jika sudah sampai ke bumi, baru pengiriman suplai makanan, dan langsung kembali ke planet Mars lagi untuk menjemput Watney
dan kembali lagi ke bumi. Akhirnya, pihak NASA pun setuju dengan strategi Respondel dan menelepon tim Ares 3 untuk misi tambahan, yaitu menjemput Watney, dan semua kru Ares 3 pun menyetujuinya. Hingga pada akhirnya, sebuah roket yang dibantu pendorong dari Cina pun meluncur. Dan roket tersebut berhasil meluncur dengan lancar sampai atmosfer bumi. Sampai kemudian diambil oleh pesawat antariksa Ares 3 yang berhasil bermanuver dan sekarang kembali melakukan perjalanan ke planet Mars. 7 bulan pun berlalu, kita diperlihatkan dengan kondisi Watney yang sekarang kurus dan berjanggut tak terurus. Dan dia akhirnya melakukan perjalanan ke lokasi pendaratan Ares 4 yang berjarak 3.200 km dari posisi Watney sekarang untuk melakukan penjemputan yang dilakukan oleh Ares 3. Setibanya di sana, Watney memodif sebuah roket, di mana roket itu dimodifikasi dengan melepas semua alat pendukung seperti pengurangan kursi, melepas hidung roket yang beratnya 400 kg, dan dia mengganti hidung roket itu dengan sebuah terpal. Cara ini dilakukan Watney supaya roket bisa lebih ringan dan meluncur dengan cepat ke atmosfer Mars. Proses peluncuran pun akhirnya dimulai dengan disaksikan banyak orang di segala penjuru dunia. Setibanya di atmosfer planet Mars, roket yang ditumpangi Watney bergeser dan menjauh dari pesawat antariksa Ares 3. Hal ini dikarenakan penutup hidung roket yang lepas dan terbuka. Sampai pesawat antariksa Ares 3 melakukan pengeboman supaya bisa mendekat ke lokasi Watney. Akhirnya dengan cara ini, para awak Ares 3 berhasil mendekat dan sekarang jarak antara Ares 3 dan Watney tinggal beberapa ratus meter lagi. Komandan Ares 3 pun akhirnya menjemput Watney dengan menggunakan sebuah kursi yang sudah dilengkapi tali pengaman. Namun sayang, tali itu tidak cukup untuk menjangkau Watney. Watney yang mengetahui hal ini memaksa dirinya untuk merusak seragam astronotnya hingga dia bisa keluar dari roket dan terbang ke arah Komandan Lewis. Dan pada akhirnya Watney bisa ditangkap oleh Komandan Lewis. Seluruh orang di penjuru dunia yang melihat detik-detik penyelamatan Watney pun bersorak bahagia. Dan pada akhirnya tim Ares 3 beserta Watney pulang ke bumi dengan selamat. Tamat.